Padahal identitas Kristen yang ada di Indonesia ini bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Roma menghabiskan, sabar, Roma menghabiskan sekte Arius, ya, penganut ajaran Unitarian, dihabisi oleh Katolik, di mana Katolik nanti terpecah menjadi Protestan dan beranak pinak seperti dan anak pinaknya cucunya itu yang ada di Indonesia. Jadi pendahulu-pendahulu kalianlah yang menghabisi murid Yesus. Jadi jangan kemudian Anda menganggap kami nggak tahu. Nah, kita masuk kepada tema, Bung. Anda coba baca di dalam 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, kata penulis buku Yohanes, anak-anakku, ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus datang, akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang itu ya zaman itu, Bang, bukan sekarang ini. Catat itu dulu. Ya, 1 Yohanes 2 nomor 18. Kemudian ada lagi di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Ini kata Bible. Siapakah antikristus itu? Diterangkan sebab banyak penyesat telah muncul. Telah muncul itu berarti sudah ada pada zaman itu. Inilah nanti yang akan menjadi beranak pinak menjadi Kristen di Indonesia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat, itulah antikristus. Kita buktikan. Paulus dalam Galatia 1 nomor 1 dia mengatakan, dari Rasul Paulus yang menjadi rasul bukan karena manusia, bukan oleh manusia, tapi oleh Kristus yang telah dibangkitkan oleh Allah Bapa. Bukan manusia, tapi Yesus. Yesus tidak diakui sebagai manusia. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajari aku Injil. Aku menerima Injil bukan karena manusia. Bukan manusia yang mengajariku, tetapi Yesus. Yesus tidak diakui manusia oleh Paulus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang telah pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus itu adalah manusia, datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Orang Kristen ditanya, apakah ente menyembah manusia? No, kami menyembah Yesus. Berarti Anda tidak mengakui Yesus itu manusia? Oh, enggak. Salah. Kami mengakui Yesus manusia, Bang Suma. Tapi dia juga sekaligus Tuhan. Samar, Bang. Saya baca dalil. Antikristus sudah ada dari sejak dahulu. Nah, entry pointnya di mana? Matius 24 nomor 15. Kata Yesus kepada muridnya, apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Siapa yang membinasakan murid-murid Yesus? Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Di Daniel 7:25, ciri-ciri daripada pembinasa keji itu adalah membunuh murid-murid kudus. Siapa itu, Bang? Siapa pelakunya itu, Bang? Siapa pelaku pembunuh murid-murid Yesus? Ya, silakan. dalam konteks zamannya Yesus ya, jadi dalam konteksnya Yesus itu adalah orang Romawi dan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, yang mereka yang bersepakat untuk. Alhamdulillah, Anda sudah mengakui. Thank you. Ya, jadi tapi sebenarnya gini, Bang, saya ini kemana-mana ini pembahasan Abang ini. Seolah-olah kesannya mau merujuk untuk ke ketuhanan Yesus kah, ke kemanusiaan Yesus kah, lalu tadi lari ke kitab Daniel tentang orang yang menganggap Yesus Tuhan itu antikristus berdasarkan dalil. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Kan Kristen. Abang tahu nggak konteksnya kenapa Rasul Yohanes membuat pernyataan itu pada waktu itu? Karena itu yang dinamanya dengan gnostik. Karena ada orang-orang yang mengaku Kristen pada waktu itu ya, mengaku Kristen, tetapi dia tidak percaya gnostik itu, mereka tidak percaya dengan jasmani, yang tentang kekudusan jasmani. Ya, mereka hanya percaya bahwa yang suci itu hanya roh. Jadi menurut gnostik itu, ya, itu gnostisisme namanya ya. Yesus itu hanya tampaknya saja manusia.
Jadi dia seperti bayangan. Ini ada kemiripannya dengan yang ada di Al-Quran ya. Misalnya apa namanya? Pokoknya Yesus itu bukan manusia sejati seperti kita ini. Dia hanya Itu kan tampaknya saja bayangan. pandangan Kristen kan itu? Bukan, justru kekristenan mengatakan Yesus itu memiliki dua natur, dua sifat. Sifat manusia sejati dan Allah sejati. Itu yang dirumuskan, diperjelas pada Konsili Kolsedon. Ya, Yesus itu Ya, memiliki itulah dua antikristus. natur. Itulah antikristus, Bang. Sungguh manusia sejati, Itulah dan antikristus. sungguh-sungguh Allah. Itu adalah ajaran Kristen yang ortodok. Nah, itu yang dibantah oleh Rasul Yohanes. Karena menurut kekristenan yang mengklaim dia Kristen pada waktu itu, tapi dia tidak percaya Yesus itu real. Hanya bayangan saja, tampaknya saja seperti manusia. Sebenarnya dia roh. Nah, itu yang dibantah Yohanes. Makanya ada suratnya itu. Itu surat apologet sebenarnya. Untuk menentang yang mengaku-ngaku Kristen tapi tidak percaya eksistensi Yesus itu manusia sejati. Karena Yohanes sendiri bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun lebih melayani. Gitu loh, dia bareng makan, dia pergi menyembuhkan orang sakit, memberikan 5.000 orang makan dengan ikan berapa biji dan roti berapa biji gitu kan. Makanya dia membantah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia loh. Gitu loh. Tapi di pembuka tulisan Yohanes, di Yohanes 1 ayat 1 itu kan ayat yang terkenal. Pada mulanya adalah penulis yang sama. Gitu loh. Makanya Ya, Yohanes itu dari kitab Yohanes lah doktrin tentang dua natur Kristus itu, atau yang disebut dalam teologinya itu adalah hypostatic union. Apa namanya? Satu pribadi, dua hakikat. Hakikat ilahi dan hakikat manusia. Di mana Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu dua natur, hakikat manusia, hakikat ilahi? Di mana? Di tulisan Yohanes kan, di Yohanes 1 ayat 1 kan, firman Nggak itu ada. Allah itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kan Yohanes juga penulisnya. Tidak ada dikatakan Allah menjadi manusia di situ, Bang. Istilah daging di situ, Bang, daging itu diterjemahkan secara literal itu dari bahasa Yunani. Di bahasa Indonesia kan daging itu kan manusia. Kedagingan. Kedagingan tapi itu kan paralel dengan manusia gitu. Bukan Allah di situ. Jadi daging kan? Salah. Itu dipelintir lagi tuh. Itu Anda mengutip ajaran Paulus. Filipi 2 nomor 6 nomor 8. Di Yohanes 1 ayat 1 kok. Paulus gimana sih? Yohanes 1 nomor 1 yang menjadi daging itu firman. Ya iya, kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu terus? di ayat 3-nya dia telah menjadi daging, menjadi manusia. Daging itu data literal 14. dari bahasa Yunani. Data 14 bukan data 3 itu data ke-14. Nah, sekarang begini. Apakah Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya manusia atau bukan manusia? Iya, Paulus mengakui. Dia ini dalilnya. Nah, ada Paulus mengatakan bahwa manusia Yesus Kristus. Sebentar ya, saya Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Paulus mengakui bahwa Yesus itu bukan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Bang. Coba dibaca Galatia 1 nomor 11 12. Sebentar. Ada datanya. Abang nggak lengkap baca Alkitab. Makanya Baca Galatia 1 11 12. Silakan, Bang. nah, di Galatia 4 ayat 4, Yesus sungguh-sungguh lahir sebagai manusia dari seorang perempuan dan hidup di bawah hukum Taurat. Itu Paulus ketika mengakui. sabar dulu. Paulus itu ada dua hal di dalam dirinya. Lagi abang ini. Loh. Anda mau diskusi dengan saya atau mau diskusi dengan jemaat gereja? Silakan. Coba Anda baca Roma 7. Boleh Anda baca Roma 7? Saya buktikan kepada Anda bahwa Paulus itu
memiliki dua natur. Abang udah aku ya bahwa di sini di Galatia 4 ini di surat Galatia Paulus menuliskan ya. Di Galatia 4 itu nanti ujung-ujungnya dia akan mengatakan bahwa dia itu berasal dari anak roh, yaitu anak Hagar, anak Sarah. Sementara anak-anak jasmania itu nanti arahnya menuju kepada anak Hagar. Anda boleh baca nanti data selanjutnya. Nah, sekarang gimana ini? Nah, di sekarang Roma 1 ayat 3 juga dia sabar dulu, Bang, sabar. Boleh Anda baca Roma 7? Boleh. Oke, silakan. Saya ingin mendengarkan dari data 13 sampai data nomor 25. Roma baca dengan 7 seksama. ayat 13 sampai 13 24. Sampai 24. Oke. 25, sorry. Boleh biar yang lain juga dengar? Saudara mimpin jemaat di gereja mana, Bang? HKGP atau PGI? Di gereja apa? Oikumenis. Jadi gabungan dari beberapa gereja. Oke. Sip. Oke, sip. Baca dulu. Roma 7, 13 sampai 24 boleh, 25 boleh. Sebentar ya, di sini terpotong-potong dia kalau lewat apa ya. Harus buka aplikasinya, sebentar. Oke, inilah. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata. Sebentar, kembali dia, sorry. Supaya nyata bahwa ia adalah, mana ini? Tetapi supaya ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Nah, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21 sampai 24 tadi ya. Iya. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Terus ini maksudnya ayat ini apa, Bang? Gak ada kaitannya sama topik kita. Loh, otak Anda itulah saya katakan tadi, pembinasa keji ini membinasakan akal. Di situ Paulus menyatakan sikap bahwa apa yang diperbuatnya bukanlah perbuatan yang baik, tapi perbuatan jahat yang ia lakukan.
Kan Anda Nah, baca tadi. Bang Juma nggak tahu cara membaca tulisan-tulisannya Rasul Paulus, yang menarik ya. Memang itu banyak yang mengakui, bahkan Rasul Petrus aja mengakui bahwa ada kesulitan tulisan di dalam tulisan-tulisannya Rasul Paulus. Itu ada di 1 Petrus pengakuannya ya. Tapi gini, para teolog kita, para teolog kekristenan ya, Rasul Paulus itu sangat sering membuat suatu pernyataan itu pernyataan-pernyataan yang paradoks. Ya, dia sering membuat kalau kita tidak teliti, dia memang harus cerdas membaca tulisannya Paulus. Tidak boleh kalau di bawah simpanse, mohon maaf Bang, maka dia akan keliru. Iya, jadi tipikal surat Paulus itu memiliki. Oke, nggak usah ke situ. Coba Anda maknai apa yang Anda baca tadi. Itu dari mulut Anda sendiri. Ya, Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, melainkan, itu kata Paulus sendiri. Iya. Melainkan sangat suka dia. Hal yang jahatlah yang aku perbuat. Apa yang Anda maknai di situ? Ya, contohnya kita baca mulai dari ayat 13 ya. Pelan-pelan. Ulangi lagi ya. Nah, kalau membaca bukan. Makanya membaca tulisan Paulus itu bahkan bukan cuman Abang yang bingung. Kekristenan. Aku nggak bingung. Saya nggak bingung. Abang nggak paham. Caranya membaca tulisan Paulus, Abang nggak paham. Yang tidak paham itu yang mau kembali baca dari data 13. Aku nggak perlu baca. Ada dua hal yang kata Paulus. Abang yang nggak paham, Bang. Ada dua hal yang bekerja di dalam diriku. Ya, betul. Hukum Tuhan dan hukum dosa. Dan yang aku perbuat adalah hukum dosa. Terus ada pemandangannya apa? Kan ini berbicara tentang hukum Taurat dan dosa kan. Jadi di dalam seluruh narasi Paulus gitu ya, bahwa Taurat itu takluk kepada Yesus Kristus. Itu poinnya satu. Ketaklukannya apa? Bukan berarti Yesus meniadakan hukum Taurat, bukan. Karena begini, contohnya misalnya gini, saya bikin satu contoh ya. Contohnya di Indonesia, Bang. Contoh di Indonesia. Kalau tidak ada Undang-Undang KUHP 340 yang lama tahun 2003 tentang kasus pembunuhan berencana, contoh, kalau tidak ada pasal itu maka tidak ada hukuman. Begitu juga dengan Taurat. Kalau tidak ada Taurat, maka hukuman tidak ada. Justru karena ada Taurat, maka ada sebagai penghakiman untuk kesalahan. Pak, Abang paham nggak? Contohnya, paham. Di dalam hukum Taurat, ada di sana jangan berzina, betul? Ya, itu berlaku nggak untuk orang Kristen? Berlaku dong, karena hal-hal moral di dalam Inilah lucunya. Saya, Bang. Ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Anda sudah melakukan kebohongan dengan mengatakan hal itu, larangan itu berlaku untuk Kristen, padahal Taurat itu untuk Bani Israel. Bukan, Abang jangan dulu ke situ. Maksudnya gini, kalau tidak ada pasal KUHP, dengan apakah hakim bisa menghakimi? Contohnya di Indonesia. Oke, apakah KUHP berlaku untuk orang Amerika? Itu yang saya paralelkan dengan hukum Taurat. Kalau tidak ada hukum Taurat, berlaku nggak untuk orang Amerika? KUHP yang ada di seluruh hukum moral yang ada di dalam Alkitab itu berlaku sampai detik ini. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh. KUHP yang ada di Indonesia berlaku nggak untuk orang-orang yang ada di Amerika? Ampun, Abang ini nggak paham maksud saya paralel tentang adanya hukum loh, Bang. Kalau tidak ada KUHP di Indonesia, pertanyaannya, dengan apakah seorang narapidana itu ditentukan hukumannya? Begitu juga dengan Indonesia. Itu di Indonesia. Oke, saya mengambil paralelnya. Contohnya yang saya tanyakan, apakah itu berlaku untuk masyarakat di Amerika? Ya ampun, Abang ini kok nggak paham sih, kok lamben sih Abang ini. Biasanya Anda yang tidak paham, hukum Taurat itu perintah jangan makan babi berlaku untuk Bani Israel. Anda yang bukan Bani Israel makan babi, berlaku nggak larangan itu? Dengarkan. Kenapa saya harus mendengarkan? Anda tinggal jawab. Bukan ke situ. Anda tinggal jawab. Apakah hukum Taurat berlaku untuk orang Kristen? Oh, berlaku dong.
Berarti KUHP di Indonesia berlaku untuk masyarakat di Amerika sana. Begini, jadi gini. Begini bro. nasib. Begini nasib kalau sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji. Nah, Anda nggak paham maksud saya. Gini, Anda bro. yang tidak paham atau pura-pura nggak paham, saudaraku. Di dalam di dalam Alkitab itu kalau kita merujuk ke dalam Perjanjian Lama, ini orang Kristen ini ya, prinsipnya ini ya. Di dalam Alkitab itu ada 3 prinsip di dalamnya, di dalam Perjanjian Lama. Hukum moral, law ya, moral law. Yang kedua adalah tentang aturan-aturan haram dan halal. Itu beda. Hukum moral dengan makanan kosher dan haram itu beda. Yang ketiga tentang persembahan-persembahan yang dilakukan di Israel. Ada 3 itu di situ. Itu berlaku nggak untuk di luar Bani Israel? Kami tidak mengikuti, terus terang kami tidak lagi berkewajiban mengikuti hukum-hukum. Contohnya orang Yahudi merayakan Hari Raya Paskah, itu kan ada di Taurat. Ya, apakah memang hukum-hukum Taurat itu berlaku untuk Anda? Iya, makanya saya bilang ada beberapa di antaranya yang tidak relevan bagi kami orang Kristen. Iya, maksud saya apakah hukum itu memang untuk Anda atau Anda yang sibuk sendiri? Serigala nyamar dompet gitu. Iya, karena ada konteksnya tentang penggenapan Yesus. Yesus mengatakan berarti kitab Musa, kitab para nabi dan Mazmur menceritakan tentang aku, kan kata Yesus kan, begitu kan? Iya. Sekarang pertanyaannya sederhana loh. Apakah hukum Taurat itu, kitab para nabi, kitab Musa dan kitab Jabur itu menceritakan tentang aku, kata Yesus. Iya, lalu untuk Yesus dan kaumnya. Kitab besar itu, kitab para nabi, kitab Musa dan kitab kitab Mazmur itu, kalau itu membicarakan dan merujuk kepada Yesus, bukankah kita jadi berpusat kepada Yesus? Tapi bukan berarti hukum Taurat itu secara keseluruhan itu tidak dipakai. Makanya saya bilang tadi ada beberapa di Perjanjian Lama yang kami tidak pakai lagi. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konteksnya. Contohnya emang kapan? Ya, emang kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Tolong waras dikit napa? Saya sudah sering mengatakan kepada umat Islam, jangan pernah bermimpi akan ada ilmu keluar dari mulut seorang Kristen, baik itu pendeta, pastor, lulusan STT, bertitel apapun. Ketika dia berbicara mengenai agamanya, tidak akan ada ilmu yang keluar dari mulutnya. Alasannya kenapa kami tidak boleh memakai Taurat? Apa alasannya? Apa alasan kami? Pertanyaannya, kami tidak boleh menggunakan Taurat. Yesus melarang murid-muridnya, Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan barang kudus kepada anjing. Apa nggak sadar di situ? Orang berbicara Taurat kok ke mutiara diberikan kepada anjing. Barang kudus itu mutiara, Bapak. Ini blender apa ini? Orang baru lari dari Taurat lalu ke mutiara. Bung, saudara, coba Anda turunkan sedikit egonya di dalam berdiskusi. Saya bertanya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk non-Yahudi? Jawab. Di mana ada larangan bahwa non-Yahudi tidak boleh menggunakan Taurat? Mazmur 147, 19, 20, hukum-hukumku yang datang kepada Israel, kepada Yakub, dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak kuberlakukan kepada bangsa lain. Ulangan 33, Ulangan 5. Hukum Taurat itu berlaku kepada Bani Yakub. Yeremia 31, 33, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Bani Israel, Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Ayo. Kalian itulah yang disebut penumpang gelap, serigala nyamar domba. Makanya saya membahas tentang pembinasa keji. Kan tidak enak bang, kalau abang mau bicara ada yang tidak mau berhenti bicara. Silakan Anda ngomong.
Ya, berarti Al-Quran juga salah dong kalau nggak boleh disebut Taurat. Al-Quran tidak pernah mengambil Taurat. Al-Quran cuma menjelaskan nggak pernah Taurat. mengambil, tapi ada berbicara mengenai Injil dan Taurat. Gitu Oh iya, gimana? wajar dong. Kan sumber Taurat dan Injil itu Oh, itu kan sama-sama. kitabnya Yahudi. Itu hanya diberikan kepada Israel, nggak berhak dong. Memangnya Al-Quran mengatakan diberikan kepada umat Islam? Kan Ya tidak, Al-Quran tapi kamu harus beriman kan? Al-Quran hanya mengatakan bahwa Taurat itu untuk Bani Israel dan kami Ya, beriman tapi untuk itu. Anda harus beriman kepada Taurat dan Injil, betul? Kami beriman bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Gimana ceritanya Anda beriman, tapi di pihak yang lain itu Anda tadi mengatakan itu diberikan hanya kepada Kristen, kan Anda itu berarti berdiri di atas kekosongan. Orang Yahudi tidak pernah mengakui Anda gitu loh. Gimana? Loh, saya mengatakan iman umat Islam itu Iya, itu percaya kan makanya jadi klaim kan. Kalau hanya mengklaim ya siapapun bisa mengklaim, Bang. Boleh nggak Anda itu Tapi jangan orang anggap saya Yahudi jemaat. tidak pernah mengakui Anda untuk menggunakan Taurat dan Injil kan? Emang kami menggunakan Taurat? Ya kamu disuruh beriman kan? Kami gunakan Taurat nggak? Awas jangan sampai saya maki loh. Jangan sampai saya maki Anda dengan kebodohan Anda. Jangan, Anda seorang pendeta. Taurat dan Injil. Anda seorang pendeta, jangan sampai saya maki karena kebodohan Anda. Please. Anda diperintah Al-Quran tidak untuk beriman kepada Taurat dan Injil dan Jabur. Jawab. Kami beriman kepada Taurat, bahwa Taurat itu adalah sebuah ketetapan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel. Iman kami Kalau itu kepada salah atau kamu benar? bisa seperti itu, kenapa kepada kami tidak? Beda dengan Kristen. Kristen mengambil kitab. Kamu juga Diam tidak dulu. pernah Diam. diakui oleh Diam. Bani Israel. Diam. Kamu tidak Diam. pernah diakui. Diam, diam, Bang. Diam, Tidak diam. pernah Saya masih diakui. menghargai Anda seorang pendeta, dengarkan saya ya. Orang Kristen, Bang, dengarkan. Nih, saya kasih teori supaya Anda itu bisa tidak terlalu malu. Ini kitab Perjanjian Baru milik orang Kristen. Ini kitabnya Yahudi. Nih, kalian ambil, kalian tumpuk begini. Al-Quran berdiri sendiri. Mana Tauratnya? Ada kami tumpuk. Gak ada kami tumpuk kitabnya Yahudi. Sudah? Sudah? Pertanyaan saya, dengarkan. Loh, gimana sih? Sabar Bang, sabar. Silakan. Apa haknya Kristen mengambil terjemahan kitabnya Yahudi masuk ke dalam Bible disimpan di gereja? Jawab. Nah, oke. Baik. Ya, silakan. Pertama, yang mendeklar, yang menjadi penyebar kekristenan adalah orang Yahudi, yaitu ke-12 murid Yesus. Murid 12 Yesus itu adalah orang Yahudi. Coba tunjukkan, kasih dalil. Di setiap tulisan-tulisan mereka yang menuliskan Injil, mereka selalu mengutip dari Perjanjian Lama. Contohnya Injil Matius. Kasih dalil murid-murid Yesus mengajarkan Injil sampai mengajarkan kekristenan. Silakan. Ya, sebentar. Saya tadi katakan yang awal-awal setelah kenaikan Yesus Kristus naik terangkat ke surga, yang pertama-tama yang mengajarkan kekristenan adalah muridnya Yesus ke-12 itu. Tidak ada murid Yesus mengajarkan itu adalah orang Yahudi. Matius. Matius ya. Petrus. Yakobus. Yohanes. Yudas. Tidak ada. Loh, kok nggak ada di mana? Kasih saya bukti, Bang. Murid-muridnya Yesus siapa? Kasih kan saya bukti. Kan 12 orang itu orang Yahudi, Bang. Jangan menyesatkan Anda. Coba kasih saya bukti sini siapa nama-nama murid Tuhan Yesus. Ada Thomas, Petrus, Bartolomeus, ya, Yohanes, Matius. Itu mereka ada 2 minimal di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Injil. Yang asli penulisnya yaitu Matius. Matius itu pemungut cukai yang bertobat menjadi pengikut Yesus. Dialah penulis kitab Injil Matius, murid Yesus langsung. Itu orang Yahudi. Dia mengutip di dalam tulisannya, dari kitab Yesaya. Ya, itu buktinya bahwa kesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu punya kesinambungan, makanya disatukan, bukan kamu. Bang, saya bukan jemaat, Bang. Saya lebih paham Bible dari Anda seorang pendeta. Jadi nggak usah mendikte, mendogma saya. Kebodohan Anda itu nggak perlu dipamer di sini. Bang, makanya Injil Matius itu menulis banyak dari Perjanjian Lama, dari kitab Yesaya, dari kitab Mika, dari kitab Mazmur, dari kitab Yesaya, semua dikutip di kitab Injil untuk
ini loh, Yesus ini sudah jauh-jauh hari dinubuatkan. Itu maksudnya. Begitu Oke, loh. Jadi baik. kalau ada kesinambungan dua-duanya, siapa Oke. Anda yang ingin memisah? Oh tidak, Oke. katanya. Itu kan karena Baik. Anda Muslim gitu loh. Baik, 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 Kan? baik, baik. Tolong kasih saya data di mana Yesus menyuruh muridnya menulis Bible. Kasih saya data, Bang. Buka mic-nya, silakan. Pertanyaannya salah. Di mana ada datanya Yesus menyuruh muridnya salah? Itu pertanyaan yang salah. Siapa orang Kristen yang pernah mengklaim Yesus menyuruh muridnya untuk menulis? Nah, tadi Anda mengatakan murid-muridnya. Nah, makanya Anda itu punya telinga, tolong dikerok dong dikit supaya saya Ya, nggak capek bolak-balik Bang Juma. Katanya Anda makanya cerdas. kalau orang, Gimana sih? makanya jangan Anda menganggap saya jemaat. Saya ini orang ahli Bible. Asal Anda tahu. Ahli apa sampean ini? Sampean Al-Quran aja nggak ngerti, apalagi kitab orang lain. Oke. Seenak jidat menafsirkan. Gimana sih Bang? Oke, dengarkan saya Bang ya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Anda tahu bunyinya? Silakan, bilang, katakan. Anda tahu nggak bunyinya? Ya saya buka sekarang. Saya bukan tukang hafal. Saya mengerti. membaca. Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 14:26? Jadi Matius. Apabila sekarang dengar supaya Anda belajar dari saya. Apabila Roh Kudus itu ada padamu, maka engkau akan mengingat segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Anda bukan penghafal? Berarti tidak ada Roh Kudus dalam bukan diri Anda. mengingat. Kamu jangan mempelintir itu. Bukan mengingat. Lalu Anda apa? Coba Anda buka. Coba Anda baca di situ. Yohanes Dia akan 14:26. memberitahukan segala sesuatu. Itu beda. Baca. Malu Anda ini. Yohanes 14 nomor 26 baca. Iya, Baca. bukan mengingat. Baca. Dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada. Baca. Boleh Anda baca silakan. Nah, makanya jangan suka mempelintir kitab suci orang. Kalau saya yang berbuat begitu, saya masuk baik. KUHP sudah. Untungnya abang Oke. mayoritas, jadi suka-suka hati gitu kan. Jangan Anda remehkan Yohanes aparat berapa penegak tadi? hukum. 14:26. Yohanes 14 ayat 26. Jangan pelintir kitab suci orang lah. Kalau bukan saya yang pelintir berarti Anda ya. Anda seorang pendeta, Anda melintir berarti. Tetapi aku tunjukkan. penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan. Ya, baca terus. Kau itu cuma perpuluhan kau kejar. Dan Nih, akan apa ini? mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingat atau apa? Mengajarkan segala sesuatu. Kamu tidak tahu, itu tidak mengatakan mengajarkan. Jangan potong-potong kitab suci orang. Jangan potong-potong, lengkap dikit gitu loh. Jangan kamu edit-edit. Perpuluhan gitu loh. Perpuluhan gitu loh. Udah aku bilang Bang, udah aku bilang saya lebih paham Bible daripada Anda. Di mana Anda tadi kamu pendeta hanya mengatakan ngajar ada di situ perpuluhan. mengajarnya? Bukankah kamu hanya mengatakan mengingatkan? Mengingatkan. Anda mengatakan mana ada kata mengingatkan? Iya, maksud saya, kau kata mengajarkan, kamu tidak kamu potong, kamu buang ke tong sampah, itu masalahnya. Itu kerjaan Islam. Saya begitu. mengatakan kalau Roh Kudus itu ada pada diri Anda, maka engkau akan mengingat. Nih, mengingatkan kamu akan. Semua kan ini? Tuh, semua kan? Nah, kenapa Matius 10 Anda tidak ingat? Kalau Anda mengatakan aku bukan penghafal, berarti Anda tidak ada Roh Kudus. Anda saya akui bisa menghafal tapi tidak tahu artinya dan tidak tahu maknanya. Kalau sama dengan burung menghafal beo, aja kagak bisa. Burung beo itu Kalau bisa Anda disuruh menghafal aja nggak bisa, gimana tapi Anda tidak mau tahu menjelaskan? maknanya. Di situ masalahnya. Hey, Bung. Nih. Oke, Skaster ya. Thank you. Sekarang kembali kepada Matius 10 yang saya maksud. Oke. Matius 10 dikatakan di sana bahwa Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tolong kasih data Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar ke bangsa lain. Ingat? Ada. Samar, jangan bawa Matius 28. Loh, kenapa? Karena Yesus mengatakan di Yohanes 17:8, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka.
mereka telah menerimanya, mereka percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Segala firman itu Yesus sudah sampaikan sebelum ada penyaliban. Iya, kenapa saya tidak boleh ke Matius 28? Segala firman yang Yesus terima dari Bapa sudah Yesus sampaikan. Ada nggak di antara seluruh firman itu di mana Yesus menyuruh murid-muridnya ke bangsa lain? Ada nggak? Ada. Di mana? Ada. Tertulis di mana? Ada. Sabar. Ingat ya, sambil Anda cari, karena Anda tidak punya Roh Kudus, sambil Anda cari, di situ Yesus mengatakan sebelum penyaliban, segala firman yang Bapa berikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan. Dan semua firman tidak ada tertulis pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu penambahan saja. Penambahan lagi katanya. Aduh, penambahan. Dari mana kamu tahu itu ditambahan? Kalau begitu, tolong Anda tunjukkan di mana segala firman yang telah Yesus sampaikan sudah ada kata pergilah ke seluruh dunia. Oke, baik, ada. Tapi giliran saya buka nanti, kamu bilang itu ditambahi. Jadi apapun jawaban saya akan selalu salah di mata kamu gitu. Anda ingin itu menunjukkan Matius 28 bukan? Anda ingin menunjukkan Matius 28 kan? Ya. Matius 28 itu kan baru muncul belakangan. Nggak percaya dia. Jadi saya tanya apapun dulu jawabannya sebenarnya kamu sudah mengatakan semua salah. Jadi saya menjawab tunggu. Sebelum penyaliban, maaf nih, dengarkan analisa pernyataan saya. Sebelum penyaliban, segala firman yang Bapak berikan kepada Yesus sudah Yesus sampaikan seluruhnya. Betul? Terus? Ada nggak perintah di antara seluruh firman itu pergilah ke seluruh dunia? Jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Waktu dia naik ke surga, dilihat oleh para murid. Dia mengatakan itu. Sebentar, tapi saya tadi kamu sudah mengklaim. Kamu sudah mengklaim bahwa itu tambahan. Anda belum paham. Sebelum penyaliban, dengar sekali lagi, dengarkan saya. Sekali lagi, dengarkan saya, Pak Pendeta. Dengarkan saya. Boleh ya? Dengarkan saya. Lembutkan hatimu, Bung. Lembutkan hatimu. Kan kemalmu, kamu pengen menang, kelihatan bukan pengen menang. Enggak. Bukan. Jauh dari pingin menang. Jauh. Islam itu sudah menang. Islam itu agama yang diunggulkan. Nggak pernah. Nggak ada yang mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun nabi yang mengakui bahwa nama Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Tunjukkan kepada saya data bahwa semua nabi mulai Abraham telah pernah menyebut nama Allah. Kalau begitu tunjukkan data di dalam kitab yang Anda genggam di ketek Anda bahwa Tuhan yang disembah Yahudi bernama Yesus. Ada. Yesus tidak ada, tapi sang Logos, sang Firman ada. Ada. Batuk dulu sedikit. Tunggu. Batuk kemenangan. Saya juga bisa. Jadi gini. Siapa nabi? Jawab dulu, Pak Ustaz. Dengar. Siapa nabi mulai dari Abraham yang pernah menyebut Tuhannya itu Allah? Sebutkan bagi saya. Kalau ada saya murtad. Siapa? Bung. Apakah Abraham menyebut Allah? Pertanyaannya, apakah Abraham orang Arab? Apakah Musa pernah mengenal Allah? Apakah Musa orang Arab? Tidak. Apakah Sulaiman itu? Bang, enggak usah, jangan sampai saya permalukan Anda lebih jauh. Cukup di sini aja. Justru saya mau membuktikan di sini bahwa eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala itu eksis setelah adanya Quran dan Nabi Muhammad. Sebelumnya itu tidak ada satu orang pun nabi yang pernah menyebut Tuhannya itu Allah. Kalau ada, buktikan sekarang. Kalau ada, saya mualaf. Buktikan. Baik. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya, dengarkan. Anda baca Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal bahwa dia akan menjadi Tuhannya Ismail dan keturunannya dan Tuhannya Ishak dan keturunannya sebagai perjanjian kekal. Itu bukan kitab Anda, Bung. Aduh. Kan sudah abang tadi lupa Allah bahwa kitab Alkitab itu saudara, sudah ditambah-tambahi. Saudara lupa. Diedit.
Kenapa Saudara lupa. Anda mau mengutip yang sudah diedit, yang tidak jelas lagi kebenarannya? Jadi Anda mau Anda saya harus konsisten tunjukkan. dengan perintah Allah Anda dong. Jadi menurut Anda ingin saya menunjukkan data bahwa mereka menyembah Allah itu dari Quran atau dari mana? Kan Anda yang suruh saya tunjukkan. Tunjukkan bagi saya dari mulai Abraham, Ismail, Daud, Nuh. Apakah pernah mereka waktu berdoa, ya Allah, atau mereka percaya nama Tuhan itu Allah? Buktikan. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Siapa yang ngomong itu, Bang? Siapa yang ngomong seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kan mencari. Bukan itu Anda pertanyaan saya, Bang. Siapa di antara Nabi mulai Abraham sampai ke Nabi Isa atau Daud itu yang pernah berdoa, ya Allah, yang mengenal itu Tuhan, nama dalilnya. Tuhan itu Allah, siapa? Sampai mereka mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Itu dalilnya tadi barusan. Di Al-Quran. Iya dong. Saya nanya sebelum Al-Quran ada, makanya saya bilang. Kenapa Allah saya SWT tunjukkan itu kitab eksis Kejadian setelah kau ada tolak? Al-Quran. Sebelum Al-Quran kemana dia? Kuclok. Saya tunjukkan Sebelum kitab Al-Quran Kejadian, ditulis, kenapa kau sebelum tolak? Al-Quran ada itu loh, jadi buku. Di mana? Saya tunjukkan di kitab Kejadian, kau tolak, pemakan pedong. Udah, kau turun, kau turun. Kau idiot. Allah itu sudah diedit. Bacok. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Anda lihat seorang pendeta. Aku sudah bilang, tidak akan pernah kita menemukan ilmu dari mulut pemakan babi ketika berbicara mengenai agamanya. Saya kasih kitab Kejadian ditolak, jangan ku pakai kitab kami, katanya tanpa malu-malu. Saya kasih Al-Quran ditolak lagi, kenapa kau baca Al-Quran di kitab sebelumnya? Seorang pendeta, ingat saudara Anda pendeta, saya tidak ingin mempermalukan Anda terlalu jauh. Saya tidak mau Kristen pada lari dari komal saya. Nanti mereka berpikir pendeta aja dibuat perkedel sama Bang Suma, apalagi kita. Jadi Anda turun. Saya masih menyisahkan satu karung napas untuk kau bernapas di gereja. Kau bernapas di gereja. Jangan kau mati di komalku. Jangan kau mati di sini. Nanti jemaat-jemaatmu pada kabur semua, tidak mau lagi naik di sini. Wah, pendetaku aja dibuat bubur. Gimana saya kalau saya naik? Pendeta saya di depan Bang Suma aja pelintuk sana kemari, menipu, berdusta, mencari data dusta, bohong dan seterusnya. Gimana saya? Jadi saya masih kasih ruang Anda untuk menipu di gereja, berdusta di gereja Anda. Jangan sampai tamat riwayatmu di sini. Makanya saya turunkan. Maaf ya saudaraku pendeta, ya, bohong Anda jangan taruh di depan kami umat Islam. Bohong Anda simpan di gereja aja, jangan bawa ke sini. Anda belum bisa melawan saya berdiskusi memahami Bible. Bible kau masih cari di mana datanya, di mana datanya. Kalau saya Bible itu sudah udah di luar kepala Bible itu. Kau baru mau cari. Anda di mana dalilnya bahwa orang Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Aku tunjukkan dalil. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Baru satu tak kasih dalil. Anda sudah mencret, nipu sana sini. Ku kasih Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kitab sebelumnya. Ku kasih kitab Kejadian. Kenapa Kejadian? Itu kitab kami. Kasih kitab yang lain. Hancur kan? Hancur. Mimbar gereja retak sudah. Laci gereja rubuh sudah. Altar gereja sudah tergulung. Orang gereja pada bingung. Kejadian 17:6-7. Aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu Abraham, Ismail,
Ishak, anak-anakmu, keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal bahwa titik dua, aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa aku di situ? Yot-Heh-Vaveh. Ya kan? Berarti keturunan Ismail menyembah siapa menurut Kejadian? Yot-Heh-Vaveh. Tapi kami tidak mengklaim. Kami punya Tuhan namanya Allah. Cukup kita Kejadian itu kau baca. Kalau perlu kau bakar. Debunya kau campur air. Minum. Mudah-mudahan kau bisa waras. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Paham ya? Nah, belajar lagi kau. Jangan cuma konsentrasi di babi aja dan jemaat perpuluhan. Jangan. Kau belajar lagi, belajar. Jangan kau terlalu malu depan jemaatmu di hadapan Bang Suma. Lihat tadi takut deh kau semua. Semakin nampak kebodohan. Nah, ini lagi. Ya, itu tadi itu benar loh. Dia memberi pertanyaan yang kamu nggak mampu jawab. Manusia kora-kora kau ngomong apa? Saya malah malas naik ke komal kamu. Semakin nampak kebodohanmu itu. Semakin nampak, ya benar. Oke, masuk ke tema. Kau itu logikanya nggak ada. Ya, saya pernah pertanyakan gini. Kenapa semua agama mempercayai hal yang nggak ada? Surga itu nggak ada. Kamu ngomong ke saya masalah hari Selasa. Aneh. Analoginya nggak masuk. Itu kau berpikir sok paten banget, merasa pintar seperti itu. Malu dong. Buka kameranya. Ternyata kamu nge-live ini buka komal, jual ayat cuma cari duit, cari gift aja. Karena saya lihat dari pagi, siang, malam, tengah malam, kamu nggak ada kerjaan lain. Buka kameranya. Nggak perlu saya buka kamera, karena pasti kalau kamu tersudut, kamu turunkan saya, jadi percuma. Kamu itu hanya pengen menang, terlihat paten, terlihat wow, sesama kaum aja. Malu, saya malu cuma. Pemakan babi nggak perlu malu, harusnya kau malu makan babi. Lagi kok kerjaannya itu nge-live, jual ayat, sama para mayat. Kamu ada kerjaan apa sih sebenarnya? Dulu aja Saya kamu kalah pengangguran. sama RK, saya lihat, saya nonton, saya kasihan. Sekarang kamu terlihat sok paten banget. Saya pengangguran, Bang. Cuma saya juga orang Sulawesi ya. Terus Saya bertanya yang logika ya, yang masuk akal. Tapi kamu menjawabnya ngaco, terus di bawah typing oten bodoh. Padahal nggak pandang kebodohanmu semakin kamu nampakkan. kamu bisa diskusi dengan saya nggak nih? Meskipun kau Saya sudah mau diskusi membuktikan sama kau nggak kamu. bisa Ketika diskusi. kamu tersudut, kamu turunkan saya, jadi percuma. Saya naik hanya kasih peringatan sama kamu, peringatan bahwa kebodohanmu semakin nampak. Oh iya. Kerjaan kamu cuma cari gift. Ya boleh. Terserah kau ngomong aja sesukamu. Ya, saya ngomong sesuka saya karena apa ya? Saya sering ikutin komal kamu nih, saya lihat-lihat sih. Wah, makin nampak ini katanya Gurunda kok kebodohannya makin nampak. Secara psikologi, orang yang banyak bicara saat orang berbicara itu Dia sedang membicarakan dirinya. Oten. Oten. Kalau kau jual jantungmu pun aku beli, Ten. Gerejamu kau jual, ku borong, Ten. Jangan kau pandang enteng orang, Ten. Kalau kau live rumahmu masih atap-atap begitu, jangan kau remehin orang cari koin. Kalau rumahmu aja masih dinding triplex, kau nggak tahu kau ngomong dengan siapa, Ten. Halo, semangat malam. Sudah main, sayang?
Kemarin Indonesia lawan Thailand kalah mana? Menang Vietnam. Oh gitu. Jago Pak. Kenapa bisa menang? Tahu alasannya? Tidak juga. Karena abang nggak nonton. Saya juga. Pastilah itu. Aku nggak main. Iya dong. Dek, adek, menurut adek selama abah diskusi dan oten pemakan babi, ada nggak yang pintar? Nggak ada bodoh semua. Nggak ada, bodoh semua. Gimana sayang? Sini sini, sini. Dekatinnya suaranya sini. Gimana sayang? Selama abah diskusi sama oten pemakan babi, ada nggak yang pintar? Nggak ada, goblok semua. Apa? Goblok semua. Oh iya iya. Iya. Malu dong, titel pendeta tapi begitu, malu dong. Ayo teman-teman yang masih bisa diwaraskan naik ke atas, tapi jangan bodoh kali ya, jangan akut. Jangan akut. Ya, Anda orang Indonesia harusnya kan pintar, cerdas. Kenapa giliran bahas agamamu kalian jadi blokan idiot? Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Halo, Islam, Katolik, Protestan, jujur, biar ku masukkan daftar blokir. Halo. 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 Kita turunkan ya teman-teman, karena dia baru naik sekali ini. Ingat ya teman-teman, saya katakan sekali lagi, yang naik di sini non muslim. Kalau ada muslim yang sengaja naik tanpa alasan yang kuat, saya blokir. Maafkan saya, kita harus berpisah. Anda tidak akan nonton saya lagi pakai akun itu. Halo, selamat malam. Yo, Ya, Katolik Protestan abang. kepencet bang. Pencet. Pintar juga alasannya. Sengaja naik juga kan kepencet. Tapi kau salah, loncatan berpikirmu lemah. Halo, selamat malam. Halo. Malam Om. Malam juga. Katolik Protestan. Katolik Om. Buka kamera silakan. Nggak mau lah aku Om. Kenapa? Nggak mau Om. Om Katolik Protestan. Saya. Iya. Saya Muslim. Muslim. Ya. Sama seperti Yesus, Muslim. Yesus Muslim apa Om? Muslim lah. Isa nggak Om yang Muslim itu? Yesus juga Muslim. Saya izin blokir ya. Kenapa diblokir Bismillah. Om? Dah. Bye. Ayah kan. Bye. Kasih. Semangat malam. Halo. Wow, masuk ke sini. Halo, semangat malam. Katolik Protestan. Halo. Halo. Iya. Iya, halo. Iya. Kita masuk. Hindu bang, agama Hindu. Halo bang semua. Iya, halo juga. Saudara Ya. Papa Geo, Katolik Protestan abang. Saya Islam. Ada hal yang ingin disampaikan? Kau tolol bodoh kau itu. Kenapa bisa bang? Iya. Karena Kau bodoh tolol itu. kenapa? Kan harus ada jawaban toh. Apa alasan?
Alasannya apa, Bang? Nggak ada apa kau ini, nggak ada faedah itu. Oh, takut Kristen berkurang gitu. Takut Kristen tutup Apa ya? gereja gitu. Kenapa Anda marah? Anda bela aja akidahnya, agamanya. Ngapain harus pura-pura jadi Islam? Emang saya Islam. Yesus itu siapa bagi Anda? Yesus itu siapa? Bukan siapa-siapa. Kenapa? Terus kalau Anda Islam, bisa Anda syahadat? Emang kenapa kalau syahadat? Ya udah coba silakan kalau syahadat silakan. Ngapain syahadat? Nah, berarti Imam bukan Muhammad ya. pernah syahadat. Pemakan babi nyamar-nyamar. Udah, Imam Bang, Muhammad pernah syahadat. kalau sakit hati atas kebenaran yang saya sampaikan, saya minta maaf. Imam Muhammad pernah syahadat. Tapi janganlah membuat Anda seperti Paulus. Iya. Ya. Imam Muhammad pernah syahadat. Saya mau tanya. Jadi, kalau Anda itu mau diskusi itu berjalan dengan baik, Iya, silakan saya buka tanya. kamera. Muhammad pernah syahadat tidak? Apa itu syahadat? Iya. Apa itu syahadat dulu? Iya, syahadat adalah Ya kan tanya. Imam Muhammad pernah syahadat itu. syahadat adalah syahadat adalah Makanya saya mau tanya sama Bang Suma. ya, Imam syahadat Muhammad dulu. pernah syahadat? Emang syahadat itu apa, Bos? Iya makanya kan saya tanya. Aku kan berarti nggak tahu. Aku makanya tanya. Katanya Oh, syahadat itu Islam. Nah, makanya aku tanya. Aku kan nggak tahu. Katanya Islam. Iya. Malu Aku kan ngaku nanya. Katanya Islam. gurunda. Malu Katanya ngaku gurunda. Tapi Kristen. nggak tahu. Gimana? Malu ngaku Kristen, ngaku Islam. Ya kenapa? Dah bang, saya tidak ingin bertengkar. Ya, bye. Dah dibawa aja, nangis di bawah. Bawa. Silakan saudara-saudara Kristen yang masih mau berdiskusi, yang masih mau diwaraskan, disehatkan, naik diskusi kita. Halo saudara Ronald, semangat malam. Selamat malam, Bang. Ya, Katolik Protestan Abang Ronald. Saya Islam, Bang. Iya, ada. Ada pesan, Iya. Bang. Itu yang tadi, Bang, itu pemakan babi. Untung Bunda Rahma selamatkan Anda. Hampir baru mau saya tekan blokir. Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Kita turunkan, tidak diblokir karena namanya nama Oten. Kalau Kristen, kalau Islam sengaja naik, izinkan saya blokir Anda sampai waktu tak terhingga. Semangat malam. Malam, Bang. Katolik Protestan. Saya Protestan, Bang. Buka kamera, Bung, silakan kita diskusi. Untuk nyalakan kamera saya belum bisa, tapi ya Kenapa? bicara dengan lembut lah, jangan bicara-bicara kasar karena nggak bagus lah tuh. Karena di ajaran agama semua kan tidak ada yang mengajarkan bicara-bicara kasar. Yesus mengajarkan muridnya jangan kuberikan mutiara kepada babi. Tidak, itu kalau bicara soal babi diharamkan, Kristen Bukan juga ada. masalah. Bukan masalah babi diharamkan. Yesus mengatakan di luar Yahudi itu anjing dan babi, di luar golongannya. Jangan kau Itu berikan mutiara. Kalau bilang bicara babi dengan itu kan di kitab Perjanjian Lama. Jadi kalau mau bilang haram Bang. juga itu dia. Ilmu nggak ada. Tidak berbicara mengenai hukum haram. Ini berbicara Yesus menyebut di luar kelompoknya dengan sebutan babi. Itu kalau masih idiot jangan naik di komal debat, apalagi berdiskusi dengan orang yang paham Bible. Halo, semangat malam. Malam Bang Zuma. Malam Katolik Protestan. Saya Muslim Bang Zuma.
Oh, keren kali abang ini. Masya Allah, luar biasa. Baik, selamat Ini anak tinggal. sama tanya saya ini bang. Nah, masuk dalam daftar tunggu di Posyandu untuk imunisasi. Halo, selamat malam. Udah bos, aku udah blokir. Semangat malam. Sebelum diblokir lari dia. Udah aku bilang non muslim aja yang naik. Kalau ada muslim yang sengaja naik, daripada anda saya cap murtadin, mending anda saya blokir, kan gitu. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Halo, semangat malam. Yang non muslim aja abangku yang naik dulu ya. Kalau ada muslim yang mau naik, mau nyampaikan sesuatu yang penting, silakan DM saya. Kalau juga belum tersampaikan, boleh menghubungi Bang Handi sebagai pembawa kabar gembira atau kabar baik. Halo, semangat malam. Malam. Katolik, Protestan. Protestan. Oke, bisa buka kamera. Nggak bisa, pengikutnya masih sedikit om. Kenapa bisa? Bantu follow lah biar bisa. Saudara Aries, semangat malam. Aries. Semangat malam. Centang satu. Halo. Katolik, Protestan. Halo Bang. Halo. Halo. Centang satu, ada yang ingin disampaikan? Iya, selamat malam. Katolik, Protestan. Ya, Protestan bang. Boleh buka kameranya, silakan. Mateus, Ya, boleh. Katolik, Protestan. Ya, boleh. Tunggu ya bang. Saya pakai baju dulu. Ya, Matius. Matius, Protestan, Katolik. Halo. Saudara Matius. Muslim tahan dulu ya. Jangan naik dulu ya teman-teman ya. Tahan di bawah dulu yang muslim. Kalau gatal kali mau naik, ikat tangannya dulu. Halo Bang, silakan Bang, buka kameranya. Iya, iya bang. Salam kenal, saudara. Iya bang. Iya, namanya lucu. Oke, silakan. Ini ada tema si pembinasa keji. Siapakah dia pembinasa keji ini? Si pembinasa keji. Ini saya belum terlalu paham dengan tema ini bang. Oke. Kalau di Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Pembinasa keji itu adalah orang-orang kafir yang membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kalau di dalam Bible, pembinasa keji itu bertemu dengan murid Yesus, menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus, lalu duduk atau berdiri di tempat kudus.
mengaku sebagai orang suci, mengaku sebagai rasul, nabi, atau imam, atau rabi. Silakan. Matius 24 nomor 15. Apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Siapakah pembinasa keji itu? Datang kepada murid-murid Yesus membinasakan murid. Itu siapa, bang? Lalu setelah melakukan aksi itu, dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Ya, mengangkat dia sebagai rasul kan Paulus, bang. Nah, berarti pembinasa kejinya siapa? Ya, tadi saya sudah bilang Paulus, bang. Nah, terus kalau Anda sudah tahu itu, apakah masih mau mengikuti ajarannya? Tidak, bang. Saya bukan mengikuti Rasul Paulus, bang, karena Tuhan Yesus, bang. Apakah Yesus pernah mengajarkan makan babi? Kalau itu mungkin tidak ada, bang. Apakah Yesus pernah mengajarkan ibadah minggu? Kalau itu juga mungkin tidak ada juga, bang. Apakah Yesus pernah mengajarkan jangan bersunat? Apakah Yesus pernah mengajarkan menyembah dirinya? Kalau itu tidak ada juga. Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk ke gereja? Ya, kalau gereja ya ada, bang. Di mana Yesus perintahkan ke gereja? Apakah Yesus mengajarkan untuk percaya kepada pendeta, kepada pastor? Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk melakukan Natal? Kalau Natal kami laksanakan, bang. Adakah perintah Yesus? Adakah perintah Yesus untuk percaya kepada Paulus? Bang, kalau pertanyaan itu saya belum terlalu paham, bang. Memang nggak ada. Kristen itu adalah orang asing yang memakai nama Yesus dan kelak akan diusir oleh Yesus. Kristen bukan pengikut Yesus. Ya, bang, sabar, bang. Saya potong, bang. Bang bertanya kepada saya tadi, mungkin saya belum terlalu paham apa yang Bang Juma sampaikan. Tetapi ini saya ingin bertanya saya ingin bertanya sedikit, bang. Sebelum bertanya, saya mau tanya, Anda gereja di mana? Di Alor NTT, bang. NTT. Sekte apa abang ini? Protestan? Katolik? Advent. Advent tahu doa Bapa kami juga? Iya, tahu. Coba, saya ingin dengar. Kenapa Ayah harus dengar? kami yang untuk membuktikan bahwa Anda memang adalah Advent. Ayah kami yang ada di surga. Dikuduskan namamu. Terus? Sudah, bang, cukup. Kenapa harus diuji Panjang. saya? Iya, Enggak, panjang. supaya orang percaya bahwa Anda Advent. Papi kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Terus?
Sudah bang, cukup bang. Di sini saya naik untuk bertanya, bukan untuk menanyakan doa-doa bapak kami. Bang. Enggak, takutnya nanti orang bilang settingan. Soalnya setiap pertanyaan saya Anda nggak bisa jawab. Cuman diam-diam doang kayak orang bingung. Iya, karena saya naik ini kan untuk menanggapi temanya, bukan untuk mempertanyakan hal itu. Ya, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang membuktikan bahwa kalian pengikut pembinasa keji. Kalian makan babi dasarnya kalian tak tahu. Kalian ibadah minggu dasarnya tak ada. Menyembah Yesus tak ada dasarnya. Menjadi Advent tak ada dasarnya. Saya naik ini karena saya merasa tidak nyaman. Karena ketika live ini kan nanti membuat merasa tidak nyaman saja. Semua orang merasa tidak nyaman ketika saudara live seperti begini bang. Sebelum era digital ini, sabar bang, saya mau bicara dulu. Sebelum dunia era digital ini terkenal seperti ini kan masih aman-aman saja. Emang ada tidak aman sekarang? Bukan bang. Emang tidak aman? Kalau live seperti begini kan, live berdebat lintas agama seperti ini nanti akan di antara agama Islam dan Kristen itu nanti akan merasa tidak ini karena selalu ada menghujat. Kalau ada yang menghujat. Tidak ada yang menghujat. Tidak, maksudnya Itu yang lain kan saya nonton yang lain itu kan ada juga mengeluarkan bahasa tadi kurang sopan dan lain sebagainya. Apa itu nggak sopannya? Kan selalu menghujat. Kalau memang kepercayaan dia, ya sudah kepercayaan dia saja. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia, itu saja bang. Kenapa? Menghujatnya di mana? Ada di upload lah yang lainnya. Nah, apakah Anda bisa membendung itu semua? Apa? Apakah Anda bisa membendung penghujat-penghujat Islam untuk tidak menghujat? Bukan bang, tolong mengerti apa yang saya sampaikan begini bang. Sebelum maksud saya sebelum era digital ini terkenal seperti ini, sebelum HP-nya belum diterkenalkan, masih Indonesia ini aman-aman saja. Ketika sekarang juga aman. Sekarang juga aman. Ya, kalau kenapa sekarang aman? Kenapa? Karena misionaris sudah tahu ternyata umat Islam itu lebih paham Bible daripada mereka misionaris ini. Kan misionaris yang keliling kampung ke kampung murtadkan orang. Bahkan kitabmu menggunakan istilah-istilah mulia dari Quran untuk menutupi agamamu yang sebenarnya. Ya, kan kalian yang memulai, bukan kami yang memulai. Ya, kalian. Kalau Bang Cuma live membawa tema ini, apakah ini mengajarkan sama tidak seperti zaman Nabi Muhammad ketika dia berdakwah itu? Apakah dia membawa salah satu tema untuk berbicara, menyampaikan apa yang dia Nabi Muhammad menyampaikan tentang pembinasa keji. Makanya tadi di awal pembukaan saya membaca Quran. Ya. Apakah dia mengeluarkan suara dengan perkataan babi atau tidak? Kan. Tadi udah kubahas itu. Nabi Muhammad mengajarkan. Zaman Nabi Muhammad ketika dia berdakwah, apakah dia mengeluarkan bahasa seperti babi? Ada tidak? Apa itu? Babi sudah ada? Tidak. Maksudnya perkataan Nabi Muhammad, dia mengeluarkan kepada mengeluarkan di saat dia berdakwah, apakah dia mengeluarkan dari mulutnya beliau pernah berkata seperti anjing, babi, kau, itu ada tidak?
Oh, Nabi Muhammad belum bertemu dengan orang Kristen Indonesia. Coba bertemu dengan Kristen Indonesia, kemungkinan juga dia akan mengatakan itu. Tidak, Bang. Maksud saya Tidak. bukan, maksud saya begini, Bang. Kalau Bang mengikuti jejak Nabi Muhammad, berarti harus menyampaikan live seperti begini, harus mengikuti apa yang beliau sampaikan, bahasanya, tutur katanya sopan, semuanya, Bang. Tidak pernah seperti live lintas agama seperti begini, Bang. Iya, karena lawannya belum ada manusia-manusia kuculuk waktu itu. Tidak, Bang. Saya pikir mungkin lebih sejaman dengan dia itu mungkin lebih kejam daripada zaman sekarang, Bang. Karena zaman dulu itu mungkin lebih sadis dari Lebih ampoleng. Entah apa-apanya kau bilang. Halo, semangat malam. Halo. Halo, halo, semangat malam. Saudara. Hai. Hai. Hei. Oke, turun. You. Si Kanuta. You. Halo. Halo. Cek. Jaringan saya ya, teman-teman ya. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Izin Bang Zuma. Muslim, Bang. Kamu kenapa? Udah bosan? Tidak, Bang. Hah? Jadi? Kena penggal. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Abang CS, semangat malam. Halo. Halo. Katolik Protestan. Abang CS, Katolik Protestan, Abang. Halo. 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 Katolik Protestan. Maaf, izin saya blokir ya. Anda monitor kok. Anda diam-diam. Bismillah. Nah, mampus. Pergi sana kau setan. Datanglah tidak diundang. Pergi diusir dengan diblokir. Ini lagi. Ini yang kedua kalinya ini. Halo, selamat sore. Halo. Semangat malam. Sabar teman-teman ya, teman-teman muslim. Halo, semangat malam. Katolik Protestan, Abang. Ya, gimana? Katolik Abang. Protestan. Islam, Muslim,
Muslim Timur. Alhamdulillah Muslim. Muslim Timur. Ada yang ingin NTT. disampaikan? Kalau saya mau sampaikan, ya, wah bingung lagi. Soalnya penjelasannya Abang Juma udah lengkap, cuman yang saya kecewakan itu orang-orang muslim yang lain tuh kayak muslim munafik gitu kan, tapi nyatanya kan ada surat yang menyatakan ada muslim munafik sama muslim. Semangat malam. Halo. Oh, Katolik Protestan. yang tidak percaya omongan Muhammad. Iya. Silakan buka kamera diskusi kita yuk. Ayo bang, ayo. Yuk. Belum bisa open kamera. Udah bisa, ini aku kirim. Tinggal kamu terima di sana. Silakan. Pengikutnya baru 129. Ini bisa toh. Di sini bisa itu tuh. Tinggal kamu terima kok di situ. Silakan. Coba undang dulu, tidak ada itu. Sudah aku undang, tinggal Anda buka, simpan, save, oke, kebuka dia, silakan. Yang mana? Nggak ada. Ada, udah terkirim, silakan. Tidak Ayo, ada. Bang. Ya, Anda berarti yang nggak bisa dipercaya, bukan nabiku, Anda pembohong, Anda di bawah. Anda mencela nabiku, tapi Anda sendiri berdusta, gimana dong? Semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Protestan. Silakan bang, buka kamera. Aku mau buka kamera tapi abang buka masker ya. Kenapa bisa? Ya kenapa bisa juga? Lah ini komal saya bang. Ya abang nyuruh saya, berarti abang harus siap dong untuk disuruh juga. Lah ini komal saya. Anda tidak mau ikuti aturan saya, silakan turun. Kan gitu bang. Oh, Kok Anda yang ngatur saya? cuman mau bilang bang, abang tuh Alan Persiboneng. Oh ya nggak apa-apa. Alan Waker. Nggak masalah bang. Iya. Alan malah lebih ganteng dari saya kok. Nggak apa-apa, silakan aja. Aku ikhlas dengan semua hujatan Anda. Kalau itu semua bisa membuat Anda senang, silakan aja. Halo, semangat malam. Malam-malam. Katolik Protestan bang, silakan. Katolik. Belum bisa buka kamera. Tidak ada ini. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Buka masker kau Suma. Nonton di film saya aja, nonton film Doti, di situ saya tidak pakai masker kok. Halo, selamat malam. Semangat malam. Iya, Katolik Protestan, abang. Malam. Malam juga. Katolik Protestan. Islam, Bang. Oh, Islam. ada Islam. apa ini? Iya. Islam. Oke, Mau- thank you. Mau tanya maaf, ini, Bang. Soalnya saya kecewa dengan babi-babi semua itu. maaf, saya sudah terlanjur blokir. Maafkan saya. Oke? Maafkan saya, Bang. Saya terlanjur blokir. Maaf ya. Kan udah aku bilang, yang naik itu non-muslim. Anda naik di saat Anda masih muslim, daripada Anda jatuh dalam golongan
Non Muslim mending saya blokir, kan gitu. Simpelnya gitu. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo, semangat malam. Iya, terpaksa saya blokir, mungkin mana teman-teman. Mungkin kalau misalnya saya nanti besok hari mau buka lagi blokirnya. Halo, semangat malam. Halo abang, Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Saksi Yehova, Mesianik, Ortodoks, Orkotok, BT Kotok. Halo, halo abang. Halo, ada onde-onde kah? Oi, oi, oi. Oke, maaf, Anda masuk dalam daftar hitam. Anda saya blokir. Biarpun Anda sudah turun, konfirmasi. Cih, mantap. Ada barongko kah? Bagi dong barongkonya. Wih, enak sekali barongko jam-jam segini. Tiba-tiba ada mobil parkir. Ten. Habis itu Apalagi yang dingin ya bang. Iya, Bang Suma, aku di gerbang. Suruh pasukan buka gerbang. Saya bawa barongko malam-malam. Wah, mantap sekali. Tapi itu kan cuma menghayal doang. Katolik, Protestan abang ini? Bang, saya mau bertanya ini, ada teman saya mau masuk Muslim malam apa? Malam Kamis. Malam Kamis. Dia bertanya sama saya, persyaratannya apa aja tuh mau dibawa katanya. Mau di mana mau syahadat? Dia di Makassar. Yang sudah bertemu dengan Ustaz Jumsar itu ya? Iya, dia bertanya ini bulan apa aja sih dibawa? Bulan ada sih kalau KTP doang, KTP. Iya, KTP sama kakak itu bisa kak? Ya. Maksudnya fotonya aja. Foto bisa. Oh Bisa. iya, itu mau tanya kayak jangan bilang kak kalau. Tapi sudah komunikasi kan dengan orang Arematea sudah kan? Iya, sudah ditelepon katanya tadi. Oh iya betul. Alhamdulillah. Semangat terus. Kasih. Dan ada ini bang, maksudnya ada juga sepupunya mau ikut katanya kalau ndak ini. Ya, insya Allah satu kampung nanti ikut itu kabupaten, satu kabupaten nanti rencananya. Amin. Dia target kalau belum ada yang bisa mengalahkan Bang Suma dibiarkan berargumentasi benar dan kebenaran yang disampaikan Bang Suma itu belum juga terkalahkan oleh pendeta atau pastor, malah pendeta pastor kalau oleng dan oleng, maka satu kabupaten mereka akan masuk Islam katanya. Amin. Oke Dia bang, sambil makasih nonton ya. tadi ini bang, dia sambil nonton ini, dia lihat tadi kita debat sama yang gondrong itu, dia bilang kenapa? Agak aneh memang ya. Itulah makanya saya bilang kita kan ajak saya ke Katolik, tapi kita nggak bisa yakinkan saya. Iya. Itu pendetanya Istilahnya tadi tuh oleng. Dia ketawa-ketawa terus sih. Kenapa lucu ya? Ditanyakan ini, dijawab lain katanya. Oke Iya, saudara. Iya, terima kasih banyak. Iya, salam sama terus. beliau ya. Iya, Iya, siap. Oke, saya turunkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tim kita di darat teman-teman udah konfirmasi dengan yang mau syahadat. Alhamdulillah. Yudi Pratama. Semangat malam Yud. Selamat malam bang. Katolik Protestan. Bang Juma, kami Muslim Bang Juma, cuma ada cerita sedikit gitu. Iya. Kebetulan teman kami mau masuk Islam.
Cuman dia minta 2 syarat gitu ya. Saya juga bingung menjawabnya tuh. Dia bilangnya seperti ini, saya mau masuk Muslim, tapi dengan syarat buktikan kata bahwa Allah itu ada gitu. Mana dia ajak ke sini? Ajak ke sini, ajak ke sini. Nah, kami saya bawa ke kiai kebetulan di pondok pesantren situ. Begitu oke, nah saya anterin ke situ ke kiainya. Kiai ini mau masuk Muslim tapi minta syaratnya seperti itu. Ternyata ditabok, Pak. Bang Juma ditabok tuh sama si Pak Kiainya. Begitu ditabok kan dia sampai sakitan. Waduh, kok Pak Kiai nabok saya katanya. Itu tabokan saya rasanya gimana? Sakit. Itu mah cerita turun temurun itu. Nggak lucu diulang lagi cerita kayak gitu. Itu kejadian yang pernah terjadi. Nggak usah diulang-ulang lagi. Aku udah hafal cerita itu. Ada pula yang masuk jadi pelaku di sana. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Katolik Protestan. Sekarang raba-raba. Sopo iki? Acak kamu mas. Hah? Acak kamu. Apa acak komo? Oke, one ala kotok. Apa ala kotok? Bete kotok. Oke, one acak ala kembok. Apa ngomong apa si berokok ini? Acak kapu ala kotok lah. Aduh ya kuy, nah, mana kelakah. Nak loy. Apa itu tadi? Itu orang tadi tuh. Ada ku tengok ada kayak mesin di pipinya dan dagunya. Manusia robot gitu.